Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan ini. Jadi primadonnya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sabar ngobrol dari tadi. Salam buat rekan-rekan peternak semua dimanapun berada. Pada sore ini cuaca redup. Memang di daerah Banyuwangi ini sejuk ya. Cuaca itu kemarau itu sangat minim sekali. Jadi boleh dibilang kemarau nggak ada, penghujan berlanjut terus. Nah ini kebetulan Pak Bambang ini datang lagi ke kandang kami yang kemarin di kandang Pasuruan. Saat ini datang di kandang Banyuwangi, tepatnya di Kalibaru. Kemudian untuk kalau yang di Pasuruan kemarin itu murni kami breeding. Kemudian kalau yang di sini ini kami mencetak darah jumbo ataupun darah kawin. Untuk darah minimal kami kawinkan di bobot 50 kilo, usia 8 bulan, bobot 50 kilo rata-rata. Sehingga kita bisa mencetak nanti pada saat laktasi 1 itu kisaran 70 kilo betina. Laktasi 1 umur berarti 1,5 tahun setengah. 1,5 ya? Iya. Itu 70 kilo. Bahkan ada yang baru mau masuk kawin bobot sudah 73. Apa kayak seneng kayak mingin-mingin ya. Sehingga nanti kita dapat mencetak anakan yang betul-betul berkualitas. Indukan pada saat posisi BCS 5 semuanya itu kita kawinkan. Sik, Bah, terangkat BCS itu, Bah. BCS itu body kondisi sport atau kondisi gemuk enggak kan BCS itu ada 5. BCS 1 itu sangat kurus, kemudian BCS 2 itu kurus, BCS 3 sedang, BCS 4 itu gemuk, dan BCS 5 itu sangat gemuk. Ada pendapat beberapa orang, kalau gemuk nggak bisa bunting. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu datang, sempat kami berikan penjelasan, gemuk itu ada 2 macam. Kalau gemuk karena lemak akan sulit untuk bunting. Karena apa? Saluran daripada plasenta indung telur itu tercekik oleh lemak. Tapi kalau gemuk karena daging, itu mekar bareng bersamaan, tidak akan pernah. Karena saya sudah breeding kelas jumbo itu belum pernah ada terjadi majer. Kemudian ditanya saya, loh Pak Tris, bagaimana bisa tahu ternak ini gemuk daging bukan gemuk lemak? Bedanya gimana? Saya jawab, saya yang ngasih pakan. Sehingga saya tahu tolak ukurnya, bagaimana nanti bisa jadi lemak dan bagaimana bisa jadi daging. Kalau kita terlalu tinggi protein, kemudian energi di bawah, ini munculnya lemak. Protein yang berlebih itu akan tersimpan di dalam tubuh ternak, menjadikan tenaga cadangan ternak itu pada saat nanti misalnya dia dalam keadaan kelaparan dan sebagainya. Tapi kalau karena tumbuh daging, karena energi yang tinggi, karbohidratnya tinggi, itu lemaknya sangat tipis. Sekalipun bobot sampai 70 kilo darah. Jadi saya ulangi, Pak, untuk yang kan protein sama energi, Pak ya. Kalau yang bikin lemak itu proteinnya apa ini? Kalau protein tinggi, protein terlalu tinggi, kemudian energinya rendah. Itu yang tersisa, karena protein ini kan berfungsi katanya mengganti sel-sel tubuh yang mati, kan gitu diantaranya, sama dengan di manusia. Yang kedua, fungsi protein mengangkut makanan untuk disebar ke seluruh tubuh. Manakala dia kelebihan, sing dimot nggak ada atau yang diangkut nggak ada, maka tertimbullah jadi lemak. Hal ini, pengalaman ini saya ambil karena saya 3 tahun main petening pada tahun 2019 sampai 2023 tahun full saya main petening. Saya paham betul
Awalnya saya genjot semua protein. Ya. Begitu dibelah, jagali komplain, Pak lemaknya sampean ini loh. Gajah tok wah. Nah, akhirnya saya evaluasi. Saya bayangkan sama dengan manusia. Manusia kalau dia tuh makannya misalnya katakan makan kepiting, makan udang, makan cumi katakan. Ya, yang protein kemudian tinggi. Nasinya cuma sak sendok. Ya. Gak akan pernah bisa gemuk. Ya. Tapi beda dengan orang cukup lauknya tahu tempe tapi mangane super mie kok jam 10 bengi sik mangan super mie. Ya, gemuk. Itu pasti akan dia Gemuk. bengkak badannya. Ya. Karena ya super mie apa itu kan kandungan karbohidratnya sangat tinggi. Ya. Kembali lagi pada ternak, sama seperti itu. Makanya dulu pengalaman saya peternak 3 tahun, saya paham betul bagaimana menggemukkan ternak tanpa lemak. Energilah yang dinaikkan. Nah, energi sumbernya apa? Sumbernya energi itu ada dari hijauan yang bentuk legum. Ya. Apakah itu indigo pera, apakah itu lamtoro, apakah itu RCD atau gamal dan seterusnya. Kemudian ada juga energi yang paling bagus untuk kita padukan, yaitu yang berasal dari limbah-limbah jagung ataupun kedelai, ataupun sorghum dan gandum. Ya. Itu adalah limbah-limbah olahan. Limbahnya itu sangat bagus, energinya cukup masih tinggi. Termasuk singkong, Pak. Gimana? Singkong cukup bagus energinya. Cuman pada saat pemberian itu pembelajaran, ada beberapa hari yang lalu dikasih singkong pada mati ternaknya. Terus saya tanya, sudah pernah sebelumnya dikasih? Belum, Pak. Loh kalau belum, itu yang pertama singkong itu kan mengandung sianida. Apakah kulitnya, apakah singkongnya, apakah daunnya? Ya. Yang paling parah itu daun dengan kulit, Pak. Untuk menghilangkan atau menengkan daripada sianida itu ada 4 umumnya itu. Yang pertama bisa direbus. Oh ya. Yang kedua dijemur. Yang ketiga direndam. Dan yang keempat adalah difermentasi. Itu sianidanya langsung down. Direndamnya berapa? Direndam 12 jam aja cukup. Cukup ya. Kulit singkong ragu, takut, direndam. Direndam apa dijemur gitu ya bisa ya. Ada kapan hari terjadi di wilayah kami di daerah Pasuruan. Dia bilang singkong direbus dengan dia. Kebetulan ngerebusnya kelamaan, akhirnya lembek. Yeah. Pada saat lembek, begitu diangkat dari tempat masaknya, kan banyak yang hancur singkongnya. Airnya disajikan pada ternak. Masya Allah. Reaksinya gimana? Mati semua sak kandang. Gitu ya. Karena air singkong itu tadi. Tadinya dia sayang karena sudah bercampur dengan singkong. Disajikan. Loh itu kuat-kuatnya air rebusan singkong itu adalah sianidanya di situ ya, sianidanya. Iya, terlalu tinggi. Harusnya airnya itu bagaimanapun dibuang. Singkongnya bisa diberikan. Singkong direbus sama kulitnya apa di? Kalau yang di Pasuruan itu yang kebetulan mati itu dikupas. Oh dikupas ya? Sudah dikupas, Pak. Dikupas. Dan ternak perlu pembelajaran untuk makan singkong, makan kulit singkong. Tidak bisa serta-merta kita berikan dalam jumlah banyak sekalipun sudah kita rendam, sekalipun sudah kita olahan apapun. Kenapa? Karena singkong ini karbohidratnya terlalu tinggi. Sementara imbangan proteinnya sangat rendah. Jomplang. Terlalu tinggi energi ya, kecuali ada pakan-pakan campurannya yang proteinnya cukup tinggi sehingga nanti terjadi balance, tidak pincang antara protein, serat maupun energi. Jadi kita ngakalinya kita campur sedemikian rupa. Seperti halnya misalnya gaplek. Pada saat musim gaplek itu murah, perontokan gaplek itu murah. Itu kalau langsung diberikan. Tidak, kalau gaplek kan sudah dijemur sianidanya 0, dibilang. Tapi pasti diare pernah. Gaplek dikasih gaplek diare. Iya, kalau terlalu banyak. Iya. Dia perlu penyesuaian rumen, Pak. Pemberian mulai
sedikit meningkat sehingga rumen itu menyesuaikan. Misalnya per hari gimana? Kasih berapa dulu, Pak? Katakan kita Kira-kira kita uji coba misalnya cukuplah 1 sendok misalnya. Oh, okay. 1 sendok. Ya. Kita amati 3 hari, nggak ada masalah. Naikkan sedikit dan seterusnya. Bertahap ya, Pak ya. Iya, sama dengan daun singkong. Daun singkong itu keras. Iya. Daun singkong, lebih-lebih singkong karet ya. Kalau yang singkong biasa saja itu pun cukup keras. Kalau kita berikan segar, manakala tidak pernah dia makan daun singkong, kita berikan porsi cukup besar. Ada singkong gendruwo itu beda juga. Apalagi singkong gendruwo tambah anu lagi ya. Iya, apalagi singkong gendruwo yang pahit itu lebih keras lagi, lebih tinggi. Jadi sianidanya lebih kuat dia. Mbak, ada yang bilang dikasih nasi putih itu, Pak. Itu gimana, Pak, resikonya, Pak? Kenapa? Ada yang bilang ada yang dikasih nasi itu loh, Pak. Sisa nasi itu loh. Ternaknya ya. Sisa nasi. Nah. Kalau menurut saya selama sisa nasi itu tidak bercampur dengan minyak. Oh iya. Iya, bisa dicuci bersih. Nanti dicampurkan misalnya dengan separator atau dedak atau dengan yang lain, nggak ada masalah. Cuman kalau nasi itu kan karbohidratnya tidak begitu tinggi. Yeah. Beda dengan jagung. Nasi dengan separator atau bekatul itu energinya lebih tinggi bekatul. Karbohidratnya tinggi bekatul. Iya. Dibanding beras. Makanya bekatul harganya ya cukup lumayan, kisaran sekarang 5.000 bahkan sampai 5.500 per kilo bekatul atau separator. Ya, separator itu ya dedak itu yang ya, hasil dari apa namanya mesinnya itu ya, Pak ya. Ya, halus berarti, Pak ya. Tapi yang betul-betul dia cuman murni dedak tanpa ada campuran kulit padi. Ini kita perlu waspadai rekan-rekan peternak. Ya. Apabila kita memberikan dedak padi, kalau dedak itu berasal dari kulit padi, seyogianya lebih baik dihindari. Kalau saya mending tidak tak kasih. Karena apa? Kulit padi itu kan tidak layak untuk dikonsumsi. Ya. Membuat rumen rusak. Kemudian kandungan energinya sangat rendah. Yeah. Lebih baik kita tidak usah. Biasanya itu kan dedak padi yang harga kisaran 1.700, 2.000, 2.500 itu risikonya sangat tinggi. Campuran kulit padinya itu ya. Masih lebih aman, lebih baik kita berikan semacam pongkol singkong, kulit singkong jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus itu. Kalau yang separatornya harga berapa, Pak? Separator antara sekarang itu kisaran 5.500 atau 5.200. Bisa dibilang yang dedak halus itu, Pak? Dedak halus warnanya putih. Kalau dicium harum baunya. Iya. Kalau dilemparkan ke air langsung dia mengendap. Oh, itu yang bagus ya. Dia tidak mengambang. Separator. Biasanya separator itu umumnya orang-orang peternak bebek petelur, Pak. Oke. Menggunakan separator. Waktunya makan. Gimana kita nyoba lihat ke dalam? Monggo, siap terus, Bah. Ya, Bah. Luar biasa Rabah ini. Betah. Sugui kopi, rokokan, Bah ya. Harus delok ternak. Nah, ini kita lihat kandangnya Bah yang di Kalibaru.